Hai, gue Roni Azhar dari MP Studio. Gua mau menjelaskan sedikit kamera rig setup yang gue pakai ini yang under 200.000. Nah, kenapa kita butuh kamera rig? Karena kalau kita handheld, kemungkinan shake itu besar karena kamera itu relatif ringan, apalagi mirrorless. Akhirnya gue menggunakan kamera support seperti kamera rig, stabilizer, hand stabilizer, hand gimbal gitu. Gue juga pakai, ada hand gimbal gue pakai ini untuk mirrorless. Lalu ada ini sebenarnya buat HP, tapi gue pakai buat GoPro. Karena kerjaan gue mostly outdoor. Ini kameranya Mi Drone dan kebetulan bisa ada hand gimbal dan stabilizernya juga. Nah, tapi dari semua ini yang gue paling suka itu adalah kamera rig sebenarnya. Nah, untuk pekerjaan gue sedang bikin dokumentasi teman-teman gue touring, kadang-kadang luar kota gitu, seminggu 10 hari, gue butuh equipment yang analog gitu. Karena sekarang gini, bawa kamera saja gue udah berapa biji kamera itu, GoPro 2, kamera ekstrim yang ini 1, terus dengan baterainya masing-masing itu 4, kamera mirrorless yang sekarang gue pakai buat shoot ini 1 yang Sony itu baterainya 3. Bayangin berapa banyak listrik dan colokan yang harus gue siapkan setiap gue mau istirahat. Nah, kalau gue harus nambah lagi dengan stabilizer, aduh kok rasanya ribet gitu, karena ketergantungan saya belajar dengan baterai ini tinggi. Pada saat dibutuhkan tiba-tiba habis baterai, repot. Nah, makanya gua kalau di outdoor lebih prefer menggunakan kamera rig karena dia nggak perlu baterai. Emang setupnya agak lebih ribet, tapi dari sisi kepraktisannya menurut gue lebih tinggi. Karena stabilizer juga harus di-setup dulu, harus distabilkan dulu dan segala macam. Nah, salah satu alasan lagi kenapa gue suka kamera rig itu nggak tergantung dari motorize gitu. Jadi pada saat gue mengambil gambar bisa langsung, bisa direct ke subjek yang gue mau dengan kecepatan yang bisa gue atur dengan tangan gue sendiri. Sementara kalau menggunakan gimbal, terkadang arahnya lupa karena di lapangan yang namanya. Kalau ini tinggal kita ngarahin. Nah, salah satu kamera rig yang gue paling suka adalah sebenarnya ini. Cuman ini terlalu gembot, terlalu gendut, berat. Ya Allah. Tapi keuntungannya salah satu kamera rig dibanding stabilizer juga adalah proses penggantian lensa. Kalau stabilizer kayak gini, terutama ini kan khusus buat mirrorless, ini pakai lensa kit aja udah ngos-ngosan. Maksudnya buat stabilinnya susah banget gitu. Nah, apalagi kalau gue mau pakai lensa 85 kayak begini atau yang lain gitu, itu kan susah banget stabilizernya dan kemungkinan motornya nggak kuat. Ada yang di atas sini harganya tapi kan agak mahal gitu, ngapain. Cuman ini nggak bisa gue bawa untuk touring. Bayangin segede gini walaupun dicopot pun masih berat. Nah, makanya gue pakai ini. Ini murah meriah tapi efektif. Ini gue beli seharga 40.000 kalau nggak salah dulu ya. Cuma dari pipa doang, dari pipa ya, jenis pipa plastik gitu. Nah, ini yang gue gunakan. Dan dengan setup yang menurut gua efektif buat pada saat gua mengambil gambar di lapangan. Nah, begini cara gua menyusunnya. Nanti gua akan inputkan juga link-link pembelian, siapa tahu teman-teman pada perlu. Tapi sebelum bisa nyari sih gini-ginian gampang. Nah, yang diperlukan ini satu, harga 40.000. Terus klem ini 60 kalau nggak salah. Gua lupa. Klem ini 60. Ini berfungsi banget. Nanti gue ceritakan kenapa. Terus ada klem seperti ini. Ini sekitar 30-an. Gue pakai 2. Terus udah itu aja. Nah, sekarang kita coba satuin ya. Kameranya ini. Salah satu keuntungan lain dengan pakai rig ini, gue bisa pasang DSLR gitu dengan lensa yang sesuka-sukanya. Ini udah ready 1.
Atas ini bisa difungsikan untuk lampu, atau kadang-kadang gue pasangin GoPro. Ini sebenarnya udah cukup ready, ya. Hati-hati balance-nya karena ini cenderung akan kayak gitu tuh. Nah, gue udah pasang mounting shoe ini di sini sehingga gue bisa masukin si mic ke sini. Lalu, nah ini additional. Ini gue pakai untuk sebagai external monitor karena di sini posisi monitor kan di bawah tuh, agak susah kita untuk ngambilnya. Jadi ini gue pasang di sini. Terserah arahnya kemana. Nah sekarang kita sudah punya setupnya. Kita bisa mengkonekkan ini. Bahkan ini sekarang monitornya gue pakai untuk mereview kamera yang Sony. Nah ini sudah jadi. Ya. Nah sebenarnya ini sudah cukup. Tapi gue merasakan di lapangan posisi rig yang begini, keuntungan yang ini adalah kita ada penahan kiri kanannya. Nah ini nggak ada. Jadi automatically pertama badan kita udah nahan yang turun naik nih. Ini kadang-kadang lari-lari begini nih. Nah di sini letaknya fungsinya si klem. Lalu gue pasang klem ini. Nah si klem ini dia akan berfungsi untuk menahan lari kiri kanan. Jadi pada saat begini atau gua akan memfokus, autofokus begini, ini bisa dipegang. See? Dan karena ini ada skrunya juga, gua suka masangin 360. Jadi dalam satu rig gue punya 3 kamera. Gue bisa pasang 360 di sini. Fungsinya bisa untuk men-shoot area yang gue mungkin nggak bisa shoot atau buat behind the scene, seperti dong. Oke, bisa lihat kan? Nah, last but not least, ini fungsinya apa? Ini letaknya di sini. Nah, ini adalah fungsinya pada saat gue mau nge-shoot. Ini buat ratakan ke sini nih. Kalau di rig yang ini kan ada ini. Ya. Nah ini buat menahan ke badan. Jadi kalau gue nge-shoot panning gitu, dia akan kurang lebih steady. Dah. Ini kamera kamera rig setapannya gue yang nggak nyampe 200.000 harganya. Bukan masuk kameranya tapi rignya doang. Nah dengan cara begini ya kalian bisa efektif untuk bekerja dan cocok buat gue untuk selama ini gue kerja outdoor gitu. Tapi emang occasionally keluar karena emang harus setting gitu. Cuman kalau di lapangan menurut gue ini jadi less merepotkan karena nggak ada yang perlu dicas. Nih, semoga bisa ngebantu kalian. Dan kalau nggak malam, kalau siang, gua ganti sama GoPro. GoPro yang udah gua setup untuk time lapse. Time lapse-nya masa ngajak gua panjangin nanti paling 10 detik gitu, 15 detik, 20 detik. Nah begini, dan ini masa sengaja lari ke sana karena ini pasti yang depan sudah pasti keambil sama kamera gua, yang ini area sini mungkin kagak, area sini ditangkap sama ini. Selesai, dan ini bisa mantau. So what do you think? Kalau kalian ada ide lebih gila lagi ya monggo di-share ke gua, dan moga ini bisa ngebantu kalian. Dadah. Oh ya, sebelum di close, gua mau abis ini kayaknya gua mau bikin sedikit cerita bagaimana cara simpelnya mengedit video yang ada back soundnya, sehingga pada saat ada VO, ada voice over atau narasi, nggak akan tubrukan gitu, masih kedengeran aja walaupun back soundnya gede.
Dan kalian tidak perlu pakai otomat atau bakal ngecilin lagi audio di sini pas ada yang ngomong diem lagi. Waduh, itu ganggu banget sebenarnya di kuping. Tapi ada caranya kok, nanti gue ajarin. Tapi di komputer ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like videonya. Bye bye.